Halo anak-anak kelas 6, senang sekali berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama. Kamis 9 September 2021. Hari ini kita akan masuk ke dalam subbab baru, yaitu mengenai Stefanus, ya. Kalau di sini kalian baca, kita akan sama-sama membahas dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 dan Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Jadi, subbab kita hari ini akan membahas kejadian ataupun peristiwa yang terjadi setelah kematian Stefanus, begitu ya. Untuk itu, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Priska menjelaskan materi hari ini, saya akan memberikan waktu 5-7 menit untuk kalian membaca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 3. Setelah itu juga dari Filipi 3 ayat 1 sampai 10. Nah, kamu bisa memberhentikan video ini terlebih dahulu, lalu kalian mengambil waktu untuk membacanya terlebih dahulu. Oke, anak-anak? Oke, baik anak-anak. Setelah kalian membaca dari kedua ayat yang tadi, yaitu dari Kisah Para Rasul dan dari Filipi, kita akan sama-sama masuk membahas materi. Ingat ya anak-anak, kalian harus membaca terlebih dahulu. Karena kalau kalian tidak membaca dan langsung melihat pembahasan materinya, nanti kalian tidak akan tahu. Oke anak-anak? Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan ya penjelasan dari Ibu Priska. Yang pertama, Ibu Priska akan menjelaskan apa hubungan antara Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Tapi sebelumnya Ibu Priska mau bacakan dulu untuk mengingatkan kembali apa isi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kata kunci di sini adalah saksiku. Kunya besar berarti saksi Tuhan ya. Nah, kemudian di ayatnya di maksudnya di pasal 8 ayat 1 yaitu 1b dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Priska akan menjelaskan apa hubungan dari kedua ayat ini. Seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah kita melihat dulu ya kata kunci yang tadi Bu Priska sudah sampaikan, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu adalah saksiku. Jadi, mengingatkan kita kembali bahwa menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi semua orang percaya. Ya, kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, menjadi saksi Tuhan itu seperti apa yang pernah dilakukan oleh martir, yaitu memberitakan Injil, begitu ya, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, seperti itu ya. Di dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita bisa terus membagikan bagaimana Tuhan itu baik, menolong dan memelihara setiap kehidupan kita, ya, dengan membagikan cerita-cerita tentang pengalaman hidup kita, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar kepada orang banyak, seperti itu. Nah, pada saat itu, para rasul dipanggil menjadi saksi Kristus, dan di sanalah juga mereka mengalami penganiayaan karena mengikut Kristus. Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya anak-anak ya. Kenapa sampai martir mau memberikan hidupnya untuk menderita bagi Kristus? Kalian sudah menjawabnya dengan sangat baik. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa penyertaan Allah tidak akan pernah berhenti bagi setiap hidup mereka. Kecintaan mereka untuk terus menyatakan kebenaran bagi banyak orang itu membuat mereka tidak takut dan gentar. Justru membuat mereka semakin berani dalam menghadapi penganiayaan, bahkan tekanan-tekanan. Kenapa? Karena begitu mereka sangat bersuka cita ketika semua orang boleh
tahu tentang kebenaran firman Tuhan dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Itu justru menjadi kerinduan mereka, begitu ya. Dan yang ketiga, melalui penganiayaan itu justru membuat para rasul semakin gencar untuk menjalankan panggilannya menjadi saksi Kristus dengan keluar dari Yerusalem ke seluruh Yudea dan Samaria. Kalau misalnya kalian ingat tadi, penganiayaan yang hebat itu terjadi di Yerusalem, begitu ya. Nah, kecuali para rasul yang keluar ke seluruh Yudea dan Samaria. Jadi ini membuat para rasul semakin mau menyebarkan Injil Tuhan itu ke wilayah yang lebih luas lagi, seperti itu ya. Justru karena penganiayaan itu tidak membuat mereka menjadi takut, justru membuat mereka semakin gencar. Kenapa? Karena mereka percaya akan penyertaan Allah. Seperti itu anak-anak ya. Jadi itu adalah hubungannya antara Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, di mana kita harus menjadi saksi Tuhan ya, dan di situ dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seperti itu ya. Dan mengenai penganiayaan yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 itu juga mengajarkan kepada kita ya, bahwa melalui penganiayaan itu justru membuat para rasul itu semakin gencar dalam menjalankan panggilannya, yaitu menjadi saksi Kristus dengan keluar dari Yerusalem menuju ke seluruh Yudea dan Samaria. Sehingga pada saat itu dikatakan para rasul ya dengan berani begitu ya, dengan gencarnya dia semakin menyatakan firman Tuhan ke wilayah lain, seperti itu. Nah, bagian yang kedua, siapakah tokoh dalam penganiayaan jemaat yang kamu baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3? Ayo, ada yang ingat? Huruf depannya adalah S. Betul sekali, Saulus ya anak-anak ya. Saulus ini adalah salah satu tokoh ya, di mana dia berusaha untuk membinasakan jemaat atau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu ya, karena dia tidak suka seperti itu. Nah, yaitu dengan cara dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan, bahkan menyerahkan seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus itu ke dalam penjara. Jadi dia berusaha sekali untuk membinasakan seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah alasan mereka menganiaya para jemaat. Ya, dalam hal ini adalah para saksi-saksi Kristus yang sedang berusaha untuk membagikan firman Tuhan. Ya, mereka semua tuh dianiaya. Kenapa sih mereka dianiaya? Yang pertama, karena mereka melihat bahwa jumlah pengikut Kristus itu semakin bertambah banyak. Nah, mereka tidak suka. Kenapa? Karena makin banyak orang yang percaya kepada Kristus, ya. Nah, yang kedua, mereka membenci Yesus Kristus karena Yesus menganggap dirinya Allah. Bahwa memang sebenarnya dia adalah Allah, tetapi banyak orang yang tidak percaya kalau dia adalah Allah. Selanjutnya, apakah orang-orang yang menganiaya jemaat ini layak mendapat pengampunan? Tuhan akan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baginya. Jadi, kunci utama jika kita mau mendapatkan pengampunan adalah kita harus percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Poin yang kelima, penganiayaan apa sih yang dialami gereja pada saat ini? Oke, yang pertama adalah larangan beribadah. Kalau di Kota Kupang ini mungkin kita mayoritas adalah umat Kristen ya, jadi kita mungkin tidak terlalu merasakan tentang larangan beribadah. Tetapi bagi rekan-rekan yang ada di daerah-daerah yang minoritas, mereka mengalami hal yang seperti ini, yaitu adalah larangan beribadah, di mana ada gereja ditutup, gereja dibakar, seperti itu ya. Itu yang salah satu contoh penganiayaan yang mungkin dialami oleh gereja. Bahkan dikucilkan oleh seorang sekitar karena iman yang dipercayainya. Jadi sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami penganiayaannya, karena iman yang dimilikinya mereka dikucilkan begitu. Poin yang terakhir, bagaimana seharusnya gereja menanggapi kasus penganiayaan yang terjadi?
Nah, Ibu Priska mau mengajak kita mengambil dari kedua ayat ini ya. Jadi, yang pertama, dari 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. Jika kita menderita karena kebenaran, kita harus berbahagia. Jangan takut dan gentar, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi, ketika kita menghadapi gereja-gereja menghadapi penganiayaan, jangan pernah membalas karena Tuhan tidak pernah mengajarkan hal itu. Tetapi Tuhan di sini menguatkan, jangan takut, jangan gentar, tetapi tetaplah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan yang berikutnya, jika kita menderita karena Allah, gitu ya, karena kehendak Allah, karena memang Allah yang sudah berkehendak untuk kita boleh diizinkan mengalami penderitaan dan penganiayaan, maka kalian akan menemukan kisah-kisah seperti martir. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa para martir mau mati bagi Tuhan? Karena memang itu sudah menjadi kehendak Allah, ya. Sehingga mereka mau menyerahkan jiwanya dengan berbuat baik kepada Sang Penciptanya. Seperti itu ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas, tetapi kita mendoakan mereka. Bahkan kita percaya, kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan yang akan menguatkan dan menyertai kita. Oke, yang terakhir Ibu Priska bacakan. Dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita sama-sama bersukacita sesuai dengan apa yang kita dapatkan di dalam penderitaan Kristus. Ingat, Tuhan yang akan menguatkan kita. Nah, sekarang Ibu Priska akan memberikan kalian tugas mandiri, ya. Yang pertama, Ibu sudah menaruh tugas yang sudah Ibu Priska buat ke dalam folder agama di GCR Kamis 9 September ya, dengan judul worksheet Kamis 9 September 2021. Silakan kalian download ya. Bagaimana cara kerjanya? Kalau kalian punya printer silakan di print. Kalau tidak punya printer silakan download tugas dan langsung ketik file ya, ketik di filenya ya anak-anak ya. Nah, kapan kumpulnya? Di tanggal 9 September juga di hari ini ya, pukul 9 malam. Tidak lewat dari hari ini, oke? Di GCR folder agama. Jangan lupa anak-anak, setengah 11 kita sama-sama bertemu di dalam Zoom. Linknya ada di Google Classroom. Jangan terlambat ya. Ibu juga mau mengingatkan, jangan lupa mengumpulkan jurnal devosi setiap hari Jumat.